Baik, salam. Perkenalkan, nama saya Miguel Tony. Saya mahasiswa Takupang. Saya prodi Pak. NIM saya itu 230-2048. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit tentang bahasa dan logika. Tentu kita tahu bersama bahwa bahasa dan logika memiliki hubungan yang sangat erat. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir secara benar dan sistematis, sedangkan bahasa adalah alat yang kita gunakan untuk menyampaikan pikiran dan isi. Di sini saya ada beberapa penjelasan. Yang pertama itu bahasa sebagai wadah berpikir. Nah, bahasa menjadi wadah bagi berpikir kita. Kita berpikir seringkali menggunakan bahasa untuk merumuskan pikiran tersebut. Logika kemudian berperan dalam menganalisis apakah pikiran yang telah dirumuskan tersebut valid atau tidak. Nah, yang kedua itu logika membentuk struktur bahasa. Logika memberikan struktur bahasa. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan harus memiliki struktur yang logis agar dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga itu bahasa mempengaruhi cara kita berpikir. Nah, bahasa yang kita gunakan sehari-hari dapat mempengaruhi cara kita berpikir. Contohnya bahasa yang kaya akan nuansa akan memungkinkan kita untuk berpikir lebih mendalam dan kompleks. Yang keempat itu bahasa dan kebenaran. Logika membentuk kita dan membedakan antara pernyataan yang benar dan salah dan dalam berbahasa. Yang kelima itu bahasa dan argumen. Nah, tentu kita tahu bersama bahwa dalam berargumen kita menggunakan bahasa untuk menyampaikan logika, membentuk kita membangun argumen yang kuat dan valid. Yang keenam itu berbahasa dan kesalahpahaman. Nah, tentu kita tahu bersama bahwa kesalahpahaman sering terjadi ketika seringkali terjadi karena menggunakan bahasa yang tidak tepat atau embuyu. Logika dapat membentuk kita menghadapi kesalahpahaman tersebut. Nah, di sini ada contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu matematika. Matematika adalah bahasa simbol yang sangat logis. Setiap simbol memiliki makna yang pasti dan aturan penggunaannya yang jelas. Yang ketiga itu hukum. Hukum menggunakan bahasa yang sangat formal dan logis atau mengatur hubungan antara manusia. Maaf. Nah, contoh logik dalam berbahasa. Yang pertama itu generasi berlebihan. Membuat kesimpulan umum berdasarkan sedikit contoh. Yang kedua itu penyebab palsu. Menghentikan dua peristiwa yang tidak memiliki hubungan yang sebab atau akibat. Yang ketiga itu serangan terhadap pribadi. Menyerang orang yang menyampaikan argumen, bukan argumen itu sendiri. Nah, bahasa dan logis adalah dua hal yang saling melengkapi dengan memahami pikiran lebih kritis, berkomunikasi lebih efektif dan menghindari kesalahan dalam berargumen. Berargumen, otak kita bekerja dalam proses komunikasi. Nah, proses komunikasi dalam otak ketika kita berkomunikasi atau kita melakukan serangkaian proses yang sangat cepat dan kompleks. Secara
Secara garis besar, proses tersebut melibatkan beberapa bagian otak di dalam otak dan melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama itu penerimaan informasi. Indra. Nah, tentu kita bersama indra. Nah, informasi pertama kali diterima oleh indra ketika seperti telinga saat mendengar, mata saat melihat ekspresi wajah, atau kulit saat merasakan sentuhan. Nah, di sini kita langsung saja ke kesimpulan. Nah, bahasa dan logika adalah dua alat penting dalam menelarang manusia. Bahasa adalah medium yang kita gunakan untuk berkomunikasi, sedangkan logika adalah aturan-aturan yang membentuk kita menganalisa apakah komunikasi tersebut sahih dan masuk akal atau tidak. Meskipun bahasa alami seringkali ambigu dan tidak seketat logika informal, hubungan antara keduanya sangat penting dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang dua dan realitas. Oke, baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang bahasa dan logika. Oke, sekian dan terima kasih. Shalom.